بالنية لرضاء الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين وفتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ الأعظم شيخنا وشيخنا شيخنا الأحياء منهم والأموات الراشد حضرة إليه عن الجليل الله سيدنا وإليه khususan Sayyidina Imam Muhammad Asy-Syafi'i Taqiyuddin Abi Bakar Al-Hafiz rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hamdan wa tamjidan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Amanatul Ummah Perumahan Duta Mas, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Amanatul Ummah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sungguh hanya karena limpahan karunia-Nya lah kembali di pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya
yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, materi kajian kita pagi hari ini masih pembahasan tentang sunnah-sunnah hay'ah sholat. Sunnah hay'at itu sunnah yang ketika ditinggalkan tak perlu dilakukan di tempat lain dan juga tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Sunnah hayat berikutnya at-ta'awudzu, mengucapkan kalimat ta'awud sebelum membaca surah Al-Fatihah. Setelah doa iftitah sebelum Fatihah disunnahkan mengucapkan kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yustahabbu aidan at-ta'awudzu liqouli ta'ala, disunnahkan membaca ta'awud sebelum Fatihah berdasarkan firman Allah surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an, maka ketika kamu membaca Quran, dan maklum Fatihah adalah bagian daripada Quran, fasta'id billahi minasy syaithanir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini dalilnya. Hanya kalau kita mau baca Quran, awali dengan ta'awud. Basmalah ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram. Baca basmalah sebelum baca Quran itu ada yang hukumnya haram, yakni membaca basmalah sebelum membaca surah At-Taubah atau surah Baroah itu haram. Cukup ta'awud saja. Ada yang hukumnya boleh. Tapi kalau ta'awud disunnahkan setiap kita mau baca Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Aidza aradtal qiraah, maksud ayat ini ketika kamu mau baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Ta'awudlah. An Jubair bin Mut'am radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza iftataha shalah. Dalil yang kedua, hadis dari Jubair bin Mut'am. Ini hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab Musnadnya. Diriwayatkan Rasul itu idza iftataha shalah, ketika mulai sholatnya setelah takbiratul ihram, beliau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila 3 kali. Lalu setelah baca doa iftitah riwayat ini yang hanya sampai wa asyila 3 kali, beliau ta'awud sebelum baca Fatihah. Ta'awudnya beliau, Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Ta'awudnya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
redaksi kalimat ta'awudz itu macam-macam ya. Yang masyhur a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang sering dibaca oleh para qari, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau baca ta'awudz versi ini, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini dalil bahwa Nabi sebelum Fatihah membaca ta'awudz. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menjelaskan, wa tahsulul isti'adzah bi kulli lafdhin yastamilu 'alaiha. Membaca ta'awudz itu dengan redaksi kalimat apapun. Tidak kok harus redaksi kalimat dalam riwayat ini atau yang biasa kita baca. Yang penting kalimat doa minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidak harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak. Boleh a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, boleh a'udzubika minasyaitonir rajim, dan seterusnya. Wal ahab, redaksi kalimat yang paling dicintai oleh mayoritas ulama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakila, ada yang berpendapat yang paling dicintai ulama ta'awudz, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Terserah. Sunnah. Apakah kesunahan ta'awudz sebelum Fatihah itu hanya di rakaat pertama atau di setiap rakaat? Yustahabbu at-ta'awwudu likulli rak'ah. Secara madhab disunnahkan ta'awudz bukan hanya di rakaat pertama, tapi di setiap rakaat. Rakaat kedua bangun dari sujud sebelum Fatihah ta'awudz. Paham ya? Begitu juga rakaat berikutnya. Wakila, pendapat kedua dan ini lemah, yuhtasyatu birrakaatil ula. Disunnahkan ta'awudz hanya di rakaat pertama. Karena dalilnya Allah perintahkan, idza qara'tal Qur'an, setiap kamu mau baca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, berta'awudlah. Bukan hanya sebelum Fatihah disunnahkan ta'awudz, tapi sebelum kita membaca surah setelah Fatihah, atau kita membaca sebagian ayat dari Al-Quran setelah Fatihah, juga disunnahkan ta'awudz. Ya, disunahkan ta'awudz. Jangan sepelekan, amalkan itu untuk menambah pahala wajib kita dan menyempurnakan kekurangan ibadah wajib kita. Itu fungsi disyariatkannya perkara sunnah. Wal jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi wat ta'min. Sunnah hayat berikutnya, membaca keras di tempat yang diperintahkan mengeraskan bacaan, membaca pelan di tempat yang diperintahkan memelankan bacaan, wat ta'min, dan juga disunnahkan membaca amin. Membaca amin. Al-jahru bil qiraati fis subhi wal awlayaini minal maghrib wal isya mustahab.
Kapan disunahkan membaca keras bacaan? Membaca keras bacaan disunahkan di kedua rakaatnya sholat subuh ketika dikerjakan di waktunya. Kalau kesiangan jam 9 baru sholat subuh, jangan kenceng-kenceng. Sudah kenceng, doa kunut juga kenceng, malu lah. Tapi ketika dikerjakan di waktunya, 2 rakaat kenceng semua. Dan di 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya. 2 rakaat pertama maghrib kenceng. 2 rakaat pertama isya juga kenceng. Siapa yang disunahkan membaca kenceng di waktu-waktu tersebut? Lil imam bil ijma'. Ulama sepakat imam sangat disunahkan membaca bacaan dengan suara kenceng di 2 rakaatnya subuh dan di 2 rakaat pertamanya sholat maghrib dan sholat isya. Wa ammal munfarid, kalau sholat sendiri bagaimana? Sholat sendiri entah di masjid atau di rumah, fayustahabbu lahu aidan. Kalau kita sholat sendiri juga disunahkan sebagaimana imam disunahkan mengeraskan bacaan di 2 rakaat subuh dan 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Selama ini prakteknya kan kalau kita sholat sendiri kenceng apa pelan? Kenceng apa pelan? Pelan. Ternyata sunnahnya kenceng di 2 rakaat subuh dan 2 rakaat pertama dari apa? Dari sholat maghrib dan isya. Makmum tidak disunahkan, cukup mendengarkan bacaan imam. Dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Tidak kok semuanya dipasrahkan imam lalu makmum nggak perlu baca Fatihah. Tidak. Berdasarkan dalil la sholata, nggak ada sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak baca Fatihah di setiap rakaatnya. Jadi baik imam, baik sholat sendiri maupun makmum, dalam mazhab Syafi'i setiap rakaat wajib baca Fatihah. Kecuali makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung imam. Wa yusannu al-jahru bil basmalah fima yujharu fih. Disunahkan juga membaca basmalah dalam Fatihah dengan suara kenceng di tempat yang kita disunahkan membaca dengan suara kenceng. Itu tadi di 2 rakaatnya subuh basmalahnya kenceng. Mazhab Syafi'i ini kan ada yang tidak baca basmalah. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kadang wallahu alam, sebab tidak ada jeda terkadang imamnya. Kalau Madinah berani memastikan baca tapi pelan. Baca tapi pelan, bahkan pelannya itu terkadang sudah kencang. Imam yang sudah sepuh dari Sudan itu, yang lakunya khas itu bismillahnya ya lebih pelan dibanding Fatihah, tapi dengar semuanya. Kalau di Masjidil Haram ada yang kasih jeda tapi basmalahnya sama sekali nggak dengar. Ada yang tidak kasih jeda. Mazhab Syafi'i disunahkan basmalahnya pun kenceng, ya, di 2 rakaat subuh dan 2 rakaat maghrib dan isya yang pertama basmalahnya kenceng. Ini sekaligus menjawab kemarin jamaah yang japri
Memang baca basmalah, tapi kan nggak perlu kenceng-kenceng. Ya, ini jawabannya. Jadi ternyata baca basmalahnya pun disunahkan kenceng. Li'annahu sahha min riwayati Ali wa Ibni Abbas, berdasarkan dalil hadis riwayat Sayyidina Ali, riwayat Sayyidina Ibnu Abbas, riwayat Sayyidina Ibnu Umar, riwayat Sayyidina Abi Hurairah, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biha fil hadirah. Nabi kalau sholatnya di waktunya, bukan sholat qadha, ketika membaca basmalah di 2 rakaatnya subuh dan 2 rakaat pertamanya maghrib dan isya, ya jahar, Nabi kencang. Nabi kan tidak kok dia baca bismillah tapi pelan, Fatihahnya baru kencang, tidak. Nabi kencang baca bismillahnya. Kalau sholat faitatan, kalau sholatnya qadha bagaimana? Duhur, entah ada udzur apa, tidak dikerjakan, lalu diqadha di malam harinya. Atau sebaliknya isya, entah karena ada acara apa sampai lupa, akhirnya ditinggalkan di malam harinya, ingat diqadha di siang harinya. Apakah kalau sholat dikerjakan di luar waktunya qadha juga disunahkan kenceng membaca basmalahnya sebelum Fatihah? Walau shalla faitatan fa in qadha faitatal laili bil lail jahara. Kalau sholat qadha dikerjakan di malam hari disunahkan kenceng, meskipun itu sholat siang hari. Qadha duhur ba'da isya disunahkan kenceng, baik bacaannya Fatihah dan surah maupun basmalah sebelum Fatihahnya. Sebaliknya, kalau qadhanya di siang hari, meskipun itu sholat malam, isya semisal, maghrib semisal, subuh semisal, entah karena udzur apa, tidak dikerjakan, siang baru dikerjakan, qadha maghrib, isya, subuh. Mestinya maghrib, isya, subuh 2 rakaat pertamanya kenceng. Tapi karena dikerjakan di siang hari, asarro, jangan kenceng-kenceng. Asarro disunahkan membacanya dengan pelan. Paham ya? Wala yustahabbu fi sholatil jahriyah al jahru bi du'ail istiftahi qata'an. Sepakat ulama tidak disunahkan membaca doa iftitah kabiro atau doa istiftah dengan banyak redaksinya, ada kabiro, ada tawad, ada wajjahtu, ada Allahumma ba'id. Tidak disunnahkan membacanya dengan kenceng meskipun sholat yang dikerjakan di malam hari, tidak disunnahkan. Iftitahnya pelan. A'udzubillahnya bagaimana? Apakah kalau di malam hari disunahkan kenceng sebagaimana basmalahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Atau ta'awudnya pelan, yang kencang mulai basmalah. Fihi khilafun. Ada khilaf, debatable, perbedaan di antara ulama. Al-madhab, pendapat yang kuat secara mazhab Syafi'i, annahu la
yujharu kadu'ail istiftah. Pendapat pertama, dan itu pendapat kuat, ta'awudnya nggak usah kenceng-kenceng meskipun itu sholat jahar sebagaimana doa iftitah. Pendapat kedua, ta'awudnya kalau sholat malam disunnahkan kenceng, tapi pendapat yang kuat ta'awudnya pelan sebagaimana disunnahkan memelankan bacaan doa iftitah. Wa yustahabbu aqibal Fatihah lafdzatu amin khafifah, disunnahkan setelah baca Fatihah waladdallin, baik pembacanya maupun yang mendengarkannya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, disunnahkan membaca amin. Sunnah. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in sebelum amin disunnahkan berdoa, minta ampun atas dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara mukmin kita. Prakteknya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Guru-guru kita ajarin begitu, sunnah. Tapi kalau kita menjadi imam, sebab ada kesunahan agar makmum itu aminnya bareng kita, waladdallin, amin, suara kencengkan. Sebab disunnahkan membarengkan bacaan amin kita sesudah Fatihah bersama imam. Itulah amin yang bareng dengan aminnya malaikat. Dan di antara janji Rasul, siapa yang aminnya setelah Fatihah bareng dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa di masa lalunya diampuni. Makanya imam sunnah ketika mengucapkan amin yang kenceng, jangan aminnya pelan, biar makmum itu bisa barengkan aminnya dengan aminnya imam. Paham ya? Sunnah amin. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, bacalah kalian amin. Amin artinya istajib doa, ya Allah ijabah doa imamku, ya Allah ijabah doa ustadku. Itu artinya amin, istajib doa, ijabah doanya, yang kami amini doanya, amin. Fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, karena Nabi bersabda, sungguh orang yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosanya diampuni. Kayak keutamaan puasa, dosa di masa lalunya diampuni ketika aminnya bareng dengan aminnya malaikat. Kapan aminnya malaikat? Bareng dengan aminnya imam. Misalkan amin, amin. Rawahu Syaikhan wal lafdhu lil Bukhari wa mana amin istajib. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Amin itu
Bacaannya ada 4. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Adhkarnya, amin yang kita disunnahkan mengucapkan atau membacanya setelah Fatihah. Kita juga disunnahkan mengucapkan ketika ada orang yang berdoa. Itu bacaannya ada 4. Yang pertama di sana dijelaskan bil maddi wat tahfif. Dibaca mat tabi'i, jangan terlalu panjang. Minnya mat arid lisukun. Amin. Mat arid lisukun itu panjangnya bisa 1 alif 2 harokat, bisa 2 alif 4 harokat, bisa 6 alif 3 alif 6 harokat. Bil maddi dibaca mat, aminnya dibaca panjang, mat tabi'i. Dan wat takhfif tidak ditasdid, bukan amin, bukan, tapi amin, bacaan pertama. Yang kedua bil qasri wat takhfif, hamzanya dibaca pendek, wat takhfif dan tidak dikasih tasdid mimnya. Prakteknya bagaimana? Amin, amin, bukan amin. Biasanya kita praktekkan ketika kita ngamini doa, ya kan? Amin, amin. Itu bacaan kedua. Hamzanya pendek, taksir, bil qasri, wat takhfif dan mimnya tidak ditasdid. Bukan amin tapi amin, amin. Paham ya? Bacaan pertama amin. Nah, kalau dalam sholat begitu. Kalau kita biasanya mengamini doa, masa begitu? Amin atau amin, amin. Ini bacaan kedua. Bil qasri dibaca pendek, hamzanya tidak mat, dan wat takhfif tidak dikasih tasdid, bukan amin tapi amin. Yang kedua. Yang ketiga bil imalah wat takhfif, hamzanya dibaca imalah dan tidak ada tasdid mimnya. Apa itu imalah? Ayo yang belajar tajwid, ada ustazah ini, ada ustaz. Kita belajar tajwid, ada pelajaran gharib muskilat, bacaan yang aneh, karena kita bacanya nggak sesuai tulisannya. Di Al-Quran hanya ada 1 bacaan imalah, kalau tidak salah di surah Hud ayat 41, nggak ada yang lain. Apa itu bacaan imalah? Ada yang tahu? Halo? Baru dengar Ustaz. La ilaha illallah. Bacaan imalah adalah memiringkan bunyi harokat fathah ke kasroh. Apa? Memiringkan bunyi harokat fathah ke kasroh. Harokat fathah bunyinya apa? A. Harokat kasrah bunyinya apa? I. Fathah bunyinya yang mestinya A dimiringkan ke kasrah. Jadinya apa? E. Di Al-Quran hanya ada 1. Surah Hud ayat 41 kalau nggak salah. Yang itu kita disunahkan membaca saat kita safar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu saja. Tulisannya roha. Itu namanya bacaan imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lawafurur rahim. Kalau umrah, pembimbingnya di safarnya bimbing doa jamaah dengan doa itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum, dan seterusnya, biyamini subhanahu wa ta'ala
amma yusyrikun. Bolak-balik umroh tapi nggak hafal. Karena doanya nyagerno kalau ada yang mimpin. Jangan. Kita kan tiap hari safar, biasakan itu sunnah. Sunnah doa safar itu bukan hanya saat kita umroh, kita berangkat kerja baca, kita berangkat ngaji baca. Tapi kalau mau maling nggak usah, mau judi nggak usah. Bismillahi majriha mursa inna rabbil ghafurur wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'a waqtu yaumal qiyamah was samawati biasakan itu. Kalau saya naik mobil sudah kita baca, anak-anak kita pun sudah terbiasa ya. Majriha dibaca imalah. Nah, amin yang ketiga ini bil imalah wat takhfif. Hamzanya dibaca imalah, mimnya takhfif, tidak ditasdid. Prakteknya bagaimana? Emin. Emin. Nah, ini nggak pernah dipraktekkan, tapi harus tahu bahwa baca amin itu ada 4 bacaan. Boleh amin, boleh amin, boleh amin, dan yang keempat ini juga jarang dipraktekkan. Yang keempat itu bil maddi, dibaca mad hamzanya, wat tasdid, dan dibaca tasdid mimnya. Bagaimana prakteknya? Amin, amin. Dari 4 bacaan ini yang masyhur pertama dan kedua, masyhur, kuat. Tapi andai kita sesekali praktekkan bacaan ketiga, keempat, nggak salah. Karena memang cara bacanya ada 4. 1 apa? Amin. 2, amin. Praktekkan kalau ngimami doa di acara tahlilan ya. Amin, amin. Jangan seperti kita amin dalam sholat. Amin, amin. Jangan ya. Yang ketiga amin, dan yang keempat amin. Yang masyhur pertama dan kedua. Paham ya? Itu disunnahkan sesudah kita baca Fatihah. Tsumma inna tamin yu'ti bihi sirran fi sholati sirriyah. Amin. Di sholat sir kita disunahkan bacanya sir. Wa amma fil jahriyah fayajharu bil imam wal munfarid. Adapun di sholat jahar maka disunahkan mengeraskan bacaan amin, khususnya imam, agar makmum bisa barengi aminnya. Begitu juga orang yang sholat sendirian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ada yang ngamalkan ngaji nih, kewenceng di belakang, amin. Yang nggak ikut ngaji nyalah-nyalakan. Ada lagi yang ngamalkan yang keempat, amin. Kacau dunia persilatan ya. Padahal semuanya benar, tapi yang kuat pertama dan kedua. Fafil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal Fatihah, dalam hadis diterangkan Nabi itu kalau selesai baca Fatihah selalu membaca amin. Wasalisa ba'da amin ba'da saktatatin tawila bihaitsu yaqra'ul ma'mum al-Fatihah. Setelah amin disunahkan jangan langsung gas, jangan, tapi kasih jeda, baru kita lanjutkan surah. Jeda yang terbaik, jeda yang sekiranya makmum cukup baca Fatihah, biar makmum bisa sempurna mengerjakan sunnah. Sunnah pertama dengerin bacaan Fatihah imam, sunnah kedua dengerin surahnya imam. Makanya
disunahkan bagi imam setelah amin jangan langsung gas, tapi jeda, kasih kesempatan makmum baca Fatihah, sehingga ketika kita baca surah makmum bisa mengerjakan sunnah mendengarkan bacaan imam. Paham ya? Nah, kalau makmum tahu kebiasaan imam ini itu gas, nggak ada jeda, maka ketika imam baca Fatihah nggak apa-apa. Membarengi bahkan mendahului imam dalam rukun qauli itu nggak masalah. Terlebih ketika Fatihah yang model-model Fatihah di kampung ya, biasanya Fatihahnya sudah cepat, lalu sesudah Fatihah yang dibaca hanya Yasin wal Qur'anil Hakim Allahu Akbar, maka setelah takbir langsung baca Fatihah. Sebab dalam mazhab Syafi'i meskipun makmum tetap wajib baca Fatihah. Ini Bapak Ibu materi kita masih tentang sunnah hayat salat. Satu, membaca kenceng di tempat yang disunahkan membaca kenceng. Dua, membaca pelan di tempat yang disunahkan membaca pelan, di bacaan pelan. Tiga, membaca amin sesudah Fatihah. Bacaan amin ada 4 baca. Yang pertama, amin bil maddi wat takhfif, dibaca mad tapi nggak usah ditasdid. A-nya 1 alif mad tabi'i, minnya arid li sukun. Boleh sama panjangnya dengan mad tabi'i. Arid li sukun itu ada 3 pendapat, boleh 1 alif 2 harokat, boleh 2 alif 4 harokat, boleh 3 alif, boleh amin, boleh amin juga boleh. 2 amin, 3 emin, bukan emin. Oh emin, yang imalah hamzanya saja. Emin, oh emin, nanti malah du emin. Yang keempat, amin, ada tasdidnya. Yang masyhur 1, 2, tapi sesekali pengen ngamalkan bacaan ketiga, monggo. Kalau jadi makmum nggak usah kenceng-kenceng, fitnah. Ada yang dengar nggak ikut ngaji pula, ini apa ini? Emin. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar, jadi ilmu yang manfaat barokah diridhoi Allah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sudah suruk ya? Cukup? Ada? Oh, sebelah sudah bunyi. Kopinya sudah baunya sampai sini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Mampukan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah. Ahli istiqamah saat menghadapmu, anugerahkan husnul khatimah. Allahumma wasi' alina rizqana wa atif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, adzanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika, wa salli wa sallim wa barik alaihi. Chat